Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada video kali ini saya juga akan sharing ilmu lagi kepada teman-teman. Tapi berbeda dengan sebelumnya, pada video ini saya akan sharing ilmu tentang seseorang tokoh. Tokoh siapakah itu? Mari kita saksikan di video ini. Nah, siapakah tokoh itu? Tokoh ini berasal dari Amerika Serikat, di mana dia sangat memiliki peran penting, memiliki pengaruh besar ke dalam agama Islam, terutama kepada perempuan, yang membahas tentang kesetaraan gender, yang mengangkat derajat perempuan. Beliau bernama Aminah Wadud Muhsin, yang lahir pada tanggal 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Aminah Wadud Muhsin, yang menjadi warga Amerika, yang memiliki keturunan Afrika Amerika, yang berkebangsaan kulit hitam. Beliau masuk Islam, berarti beliau sebelumnya bukan beragama Islam, tetapi beliau masuk Islam pada tahun 1970, kira-kira berumuran 18 tahun, kurang lebih 18 tahun. Beliau masuk Islam. Nah, karena beliau seorang mu'alaf, namun ketekunannya dalam melakukan pembelajaran studi keislaman, sehingga beliau bisa menjadi guru besar studi Islam pada jurusan filsafat dan agama di Universitas Virginia Commonwealth di Richmond, USA, atau di Amerika Serikat. Nah, ia menyelesaikan studi di Universitas Michigan dan mendapatkan gelar Master Agama pada tahun 1982 dan juga mendapat gelar PhD atau Doctor of Philosophy pada tahun 1988. Beliau sangat mahir dalam berbahasa Inggris, namun beliau juga menguasai beberapa bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Maka tidak diherankan lagi bila ia sering mendapatkan panggilan-panggilan kehormatan menjadi dosen tamu pada universitas-universitas lainnya di beberapa negara. Nah, Aminah Wadud termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif. Walaupun ia baru menulis 2 karya ilmiah yang sudah dibentukkan ke dalam buku, Aminah Wadud juga memiliki banyak puluhan tulisan tangannya sendiri, tulisan tangannya yang berbentuk artikel yang sudah dimuat dalam bentuk beberapa jurnal, penelitian atau seminar-seminar, atau dalam bentuk proposal research atau proposal penelitian dalam segi bidang-bidang lainnya seperti dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme, dan kemanusiaan. Nah, karya-karyanya itu diantaranya seperti Quran and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman Perspective, yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1999, dan juga Quran and Woman yang diterbitkan oleh Fajar Bhakti Publication, dan juga karyanya yaitu Inside the Gender Jihad yang diterbitkan oleh One World Publication England pada tahun 2006. Nah, karya Aminah Wadud tersebut merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan. Dalam banyaknya karya-karya Aminah Wadud tersebut, beliau sering menafsirkan Al-Quran, menafsirkan makna Al-Quran yang berkaitan dengan gender, kesetaraan gender. Nah, metode dalam penafsiran tersebut, Aminah Wadud memakai model hermeneutika,
Yaitu metode ini adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Aminah Wadud Muhsin menawarkan hermeneutika kritisnya yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Meskipun hermeneutika ini diklaim baru, tapi dengan penuh kejujuran, Aminah Wadud Muhsin mengakui terinspirasi dan bahkan sengaja menggunakan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu hermeneutika tauhid. Yang mana hermeneutika ini tidak pernah terlepas dengan 5 aspek. Yang pertama yaitu dengan konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan Al-Quran, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan atau melihat asbabun nuzul itu sendiri. Sedangkan jika berupa hadis, maka lihatlah dulu asbabul wurudnya. Yang kedua yaitu komposisi gramatikal teks, yaitu bagaimana teks Al-Quran menuturkan pesan yang dinyatakannya, beserta sintaksis bahasa yang digunakan dalam tempat lain yang berada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiganya yaitu menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam Al-Quran. Yang keempat, dari sudut prinsip Al-Quran yang menolaknya. Dan yang kelima yaitu bagaimana keseluruhan teks atau ayat atau pandangan dunianya seringkali perbedaan pendapat berakar pada perbedaan penekanan terhadap salah satu dari kalimat aspek ini. Maka bentuk metode hermeneutika kritis ini diharapkan dapat menjadi kitab suci Al-Quran lebih singkat, pluralisme, terbuka dan toleran terhadap keragaman yang ada, baik ragam internal maupun eksternal. Dari sini pesan-pesan yang digali Al-Quran tidak mengabaikan faktor-faktor parsial, tidak historis, dan lepas kontrol. Nah, dari beberapa karya-karya tersebut memiliki penafsiran-penafsiran. Apakah penafsiran tersebut? Mari kita bahas tentang contoh penafsiran-penafsiran dilakukan oleh Aminah Wadud. Aminah Wadud sebagai aktivis wanita dalam upaya memperjuangkan keadilan gender, Aminah Wadud berpendapat bahwa selama ini sistem relasi laki-laki dan wanita di banyak negara seringkali mencerminkan adanya bias patriarki, sehingga mereka kurang mendapatkan keadilan yang proporsional. Apakah itu bias patriarki itu? Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasikan dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral dan sosial, dan penguasaan properti. Jadi, patriarki itu sebuah sistem sosial yang memihak kepada laki-laki, yang meninggikan laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, dari itu ada penafsiran pemikiran Aminah Wadud, diantaranya yaitu tentang penciptaan manusia atau tentang kesetaraan gender. Dalam Al-Quran tidak dibedakan secara tegas tentang substansi kejadian asal usul kejadian Adam dan Hawa. Memang ada isyarat bahwa Adam diciptakan dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Namun, isyarat ini diperoleh dari hadis, kebanyakan dari hadis. Kata Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah disinggung dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran radikal Al-Quran yang membentuk karakteristik kesetaraan gender dalam Islam dan meruntuhkan gagasan perbedaan radikal dan hierarki gender. Terkait dengan asal-usul dari karakteristik penciptaan manusia, seperti yang digambarkan Al-Quran, meskipun memiliki perbedaan biologis, umat manusia memiliki kedudukan yang sama, serupa secara ontologis dan etis moral dalam pengertian bahwa laki-laki dan perempuan bersumber dari yang satu, memiliki sifat yang sama dan merupakan pasangan bagi yang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, menurut Aminah Wadud, dalam memahami kata nafs pada ayat ini, di atas, kata nafs digunakan secara umum dan teknis. Walaupun kata nafs secara walaupun kata nafs secara umum diterjemahkan sebagai diri dan jamaknya anfus, yang diartikan sebagai diri-diri, namun Al-Quran tidak pernah penggunaan untuk merujuk pada suatu diri yang diciptakan selain manusia. Dalam Al-Quran, nafsu merujuk pada asal semua manusia secara umum, meskipun konsekuensinya manusia berkembang biak di muka bumi dan membentuk berbagai macam negara. Namun kita semua mempunyai satu asal yang sama. Nah, dalam catatan Al-Quran mengenai penciptaan, Allah tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaan manusia dalam bentuk seorang laki-laki, dan tidak pernah pula merujuk bahwa asal-usul umat manusia adalah Adam. Al-Quran bahkan tidak pernah menyatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan nafsunya Adam, dengan diri Adam, atau yaitu seorang pria. Hal yang sering diabaikan ini sangat penting karena penciptaan manusia versi Al-Quran tidak dinyatakan dalam istilah jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Demikian pula kata zaujun, di mana sebagai istilah umum kata zauj digunakan dalam Al-Quran untuk arti teman, pasangan yang biasanya kita pahami sebagai Hawa, yaitu pasangan dari Adam. Nah, padahal secara gramatikal zaujun adalah maskulin. Secara konseptual, kebahasan bersifat netral, tidak menunjukkan bentuk mu'anas atau muzakkar. Baik Adam maupun Hawa diciptakan dari nafsnya yang sama. Yang penting bagi Aminah Wadud bukan bagaimana Hawa diciptakan, tapi kenyataannya bahwa Hawa adalah pasangan Adam. Pasangan menurut Aminah Wadud dibuat dari dua bentuk yang saling melengkapi dari satu realitas tunggal dengan sejumlah sifat, karakteristik dan fungsi, tetapi kedua bagian yang selaras ini saling melengkapi sesuatu kebutuhan, satu keseluruhan, melengkapi satu sama lain. Setiap anggota pasangan mensyaratkan adanya anggota pasangan lain. Dengan pengertian demikian, penciptaan Hawa bagi Aminah Wadud merupakan bagian dari rencana penciptaan Adam. Dengan demikian, keduanya yaitu Adam dan Hawa sama-sama penting. Dalam perjalanannya, Aminah Wadud juga menepis mitos yang sedang terlanjur mengakar di benak masyarakat, yaitu bahwa wanita atau Hawa merupakan penyebab keterlemparan manusia dari surga. Anggapan ini jelas tidak sejalan dengan Al-Quran, sebab peringatan Allah agar menjauhi diri dari bujukan syaitan, yaitu mendekatkan diri kepada batang pohon buah khuldi, ditujukan kepada mereka berdua. Nah, selanjutnya Aminah Wadud juga membahas tentang permasalahan keadilan atau balasan di akhirat kelak, di mana Aminah Wadud ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki balasan yang sama, atau maksudnya di akhir kelak kita tidak bedakan balasan untuk laki-laki ini dan balasan untuk perempuan ini, tidak. Aminah Wadud tidak berpendapat seperti itu, bagaimana dia mendapat penjelasan atau berlandaskan kepada Quran surah Al-Mu'min ayat 40 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Jadi dalam ayat tersebut, Aminah Wadud menekankan pada kata man dan ulaika. Kedua kata tersebut mengandung pengertian netral, tidak laki-laki dan tidak pula khusus perempuan. Jadi di situ balasan nanti di akhirat tidak dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Walaupun bukan bagaimananya karena laki-laki dan perempuan itu berbeda jenis kelamin, tetapi di akhirat nanti permasalahan jenis kelamin tidak dibahas, namun pembahasan di akhirat kelak nanti akan tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tidak dibedakan, perempuan mengerjakan ini, nanti ini balasannya. Laki-laki mengerjakan ini, nanti ini balasannya, tidak. Namun laki-laki dan perempuan apapun itu perbuatannya, maka akan sama balasannya. Apabila dia tidak mengerjakan sholat, laki-laki tidak mengerjakan sholat, maka balasannya nanti ini. Dan perempuan tidak mengerjakan sholat, maka balasannya juga ini. Gitu. Intinya yaitu bagaimana apa yang kita tidak perbuat dalam dunia ini, apa yang kita perbuat dalam dunia ini, itu yang akan kita dapat di akhirat nanti. Jadi itu teman-teman, mungkin bisa saya jelaskan. Aminah Wadud tadi adalah seorang tokoh yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau memiliki banyak karya, memiliki pengaruh besar kepada agama Islam, terutama kepada gender, di mana di sini dia lebih menekankan kepada untuk mengangkat derajat perempuan, yang mana dahulu dipandang perempuan itu di bawah laki-laki, tetapi dia mengangkat derajatnya sebagai perempuan dan laki-laki itu sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tokoh ulama ini, yaitu tentang tokoh Aminah Wadud. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya ini dan channel saya ini. Saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.